Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini Tuhan sudah menolong dan memberkati kita. Hanya karena kasih karunia-Nya, hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk pertolongan-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk pemeliharaanmu. Kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hari ini kami mau bersama belajar firman-Mu. Oleh karena itu pimpinlah kami, berikanlah kami hikmat-Mu, urapi hamba-Mu, dan Tuhan memimpin setiap Bapak, Ibu, dan Saudara di tempat masing-masing. Kami akan belajar firman-Mu ini. Tolong kami ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar dari Amsal pasal 17 ayatnya yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketenteraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman ini mengingatkan kepada kita, apakah yang akan kita nikmati dalam hari-hari hidup kita jika dalam tengah-tengah komunikasi, di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, kita mengalami ketidakbaikan. Kebaikan akan menjadi lebih baik, situasi yang sudah baik akan menjadi lebih baik. Sebenarnya dalam hidup ini bukan berkata tentang masalah banyaknya makanan, bukan berbicara tentang lezatnya makanan, bukan berbicara tentang banyaknya berkat-berkat, banyaknya harta, banyaknya sesuatu yang bisa dinikmati. Kenikmatan hidup berumah tangga, kenikmatan hidup bersama di tengah-tengah keluarga kita bukan berbicara tentang apa yang sudah didapatkan seberapa banyak. Bukan berbicara tentang rasa makanan yang enak yang ternyata membuat hidup ini bisa menjadi lebih sukacita dan dapat dinikmati. Alkitab mengatakan lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman. Lebih baik, kata baik sebenarnya di sini menggunakan kata top yang menunjuk kepada sangatlah indah, sangatlah beautiful life, sangat manis, sweet ya, sangat manis rasanya, sangat menyenangkan rasanya, sangat membahagiakan rasanya. Ini berbicara, kalimat ini dalam bahasa Alkitab menjelaskan tentang betapa rasanya sangat menyenangkan, betapa rasanya sangat membahagiakan. Maka disebutkan lebih baik, karena membicarakan tentang sesuatu yang indah, sesuatu yang menenangkan, sesuatu yang mendatangkan damai, sesuatu yang memberkati sehingga membuatnya menjadi lebih bahagia. Bahkan dikatakan sesuatu yang menguntungkan. Apa yang menguntungkan, apa yang membuat bahagia, apa yang membuat menyenangkan, apa yang membuat hidup ini terasa indah. Dikatakan jika sekerat roti kering, menunjukkan hanya sepotong roti yang udah hancur sebenarnya. Sepotong roti bukan sepotong roti yang segar, sepotong roti yang baru, tidak. Sepotong roti yang sudah hancur, sepotong roti yang sudah tidak utuh lagi. Tapi itu sangat membahagiakan, sangat menyenangkan jika di dalam keluarga ada ketentraman. Makan roti kering makan roti kering disertai ketentraman lebih baik. Makan roti kering, makan roti yang sudah tidak utuh lagi, yang itu artinya kan sudah tinggal sisa-sisa ya Bapak Ibu Saudara. Udah nggak utuh lagi. Tapi itu sangat menyenangkan, sangat membahagiakan, sangat bersukacita jika disertai dengan ketentraman, disertai dengan situasi yang rukun, situasi yang damai, situasi yang tenang, situasi yang
kedua-duanya dalam keadaan aman, damai, berbicara, berkomunikasi dengan keramahan. Bapak Ibu Saudara, situasi indahnya rumah tangga bukan berbicara masalah makanan yang segar atau yang banyak, yang rasanya enak, atau yang masih harum baunya. Tapi ternyata lebih membahagiakan jika hidup itu ada di dalam ketentraman. Dikontraskan dengan bagian fase berikutnya, dikatakan di kalimat selanjutnya itu, daripada makan daging serumah disertai dengan perbantahan. Makan dengan daging serumah, maksudnya itu rumah itu full dengan makanan, melimpah dengan makanan, penuh dengan makanan, tapi disertai dengan pengorbanan, disertai dengan penderitaan karena adanya pertengkaran, karena adanya perselisihan, karena adanya perlawanan, karena adanya permusuhan, karena adanya perkelahian. Itu tidak ada artinya. Makanan memenuhi rumah atau daging semua full dalam rumah dengan penuh dengan makanan-makanan daging yang pasti masaknya kan dengan bumbu-bumbu yang luar biasa, sedap, enak. Tapi itu tidak ada artinya jika di dalam rumah itu ada tekanan-tekanan, ada peperangan-peperangan, ada kehancuran-kehancuran, ada perkelahian, ada perlawanan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saat di rumah ada perlawanan antara anak melawan orang tua, atau suami dan istri berlawanan, bermusuhan, itu tidak ada artinya. Maka bagaimana kita dalam hidup kita bersama, anak dengan orang tua, hidup dalam ketentraman, sekalipun hanya seperti sekerat roti kering, itu hidup rumah tangga menjadi lebih nikmat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini sangat indah, mengingatkan bagaimana kita harus menjalani hari-hari hidup kita bersama dengan keluarga. Bagaimana kita menjalani hidup berumah tangga bersama dengan pasangan. Istri-istri belajar, anak-anak belajar, dan suami-suami juga belajar. Menegaskan dengan sungguh-sungguh bagaimana suami bisa nikmat, bisa senang, bisa bahagia berada di rumah jika tiap-tiap hari istrinya membangun pertengkaran, jika istrinya selalu mencari perkara untuk mengajak suaminya berantem, jika sang istri mengungkit-ungkit kegagalan atau kesalahan seorang suami. Rumah yang penuh dengan pertengkaran, rumah yang dipenuhi dengan perbantahan, dipenuhi dengan perlawanan, itu sekalipun penuh dengan daging, penuh dengan berkat, penuh dengan masakan yang enak, itu tidak menyenangkan. Itu menunjukkan penuh pengorbanan. Bahkan dikatakan penderitaan, mendatangkan penderitaan. Jika di rumah itu ada perlawanan, ada perselisihan, ada perbantahan, pertengkaran, rumah itu bukan membahagiakan, menyenangkan, menguntungkan, tetapi justru sebaliknya. Bapak Ibu Saudara, luar biasa bagian firman Tuhan ini mengingatkan dalam bahasa lain itu, better is dry morsel and quietness therewith than an house full of sacrifice with strife. Menunjukkan bagaimana sepotong daging, sepotong roti yang kering itu lebih baik jika ada ketentraman di dalamnya, ada ketenangan di dalamnya, ada kedamaian di dalamnya, dibandingkan sebuah rumah yang penuh dengan pengorbanan, penderitaan karena adanya perlawanan. Anak-anak yang melawan orang tua, anak-anak yang membantah orang tua, anak-anak yang tidak taat kepada orang tua, yang selalu punya alasan-alasan untuk tidak mendengarkan nasihat orang tua. Perhatikanlah, jika di dalam rumah tangga, dalam keluarga, anak-anak itu hari-harinya hanya membantah, hari-harinya melawan, hari-harinya
eh, mengajak orang tuanya berantem, beradu pendapat, tapi sampai ke pertengkaran, itu membuat orang tua tidak merasakan berkat di dalam keluarga. Anak-anak, hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Itu yang menenangkan, itu yang menguntungkan, itu yang menyenangkan. Jika anak-anak tenang, anak-anak hidup dalam damai, anak-anak hidup dalam ketentraman, kerukunan, itu lebih menyenangkan buat orang tua. Demikian juga orang tua bagi anak-anaknya. Jika bapak dan ibu setiap hari berantem, ada ketidakcocokan sedikit suami istri, suaranya sudah meninggi, suaranya sudah mulai meledak, tegangannya, nadanya sudah, aduh, itu tidak menyenangkan, tidak menguntungkan, tidak membahagiakan buat anak-anak. Anak-anak bertumbuh dengan tidak sehat. Sekalipun diberi makanan daging, sekalipun diberi makanan yang bergizi, sekalipun segala sesuatu yang dibutuhkan ada di rumah itu, tapi jika suami istri hidup tidak rukun, anak-anaknya tidak akan menerima atau tidak akan mendapatkan yang namanya berkat, tidak akan mendapatkan keuntungan, kebahagiaan, hal-hal yang menyenangkan. Maka kenapa anak-anak lebih betah berada di luar? Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita, menolong kita menjalani hari-hari hidup kita dalam keluarga Kristen. Jika bapak dan ibu ada persoalan, ada ketidakcocokan, bawalah di hadapan Tuhan dengan berdoa bersama, dengan bergandengan tangan. Kenapa hanya pada saat mau maju ke altar kudus membawa pasangan untuk diberkati dalam pernikahan, tangan pasangan itu digandeng? Tapi saat sudah menikah, saat punya anak, punya cucu, nggak punya lagi hasrat untuk menggandeng tangan pasangannya, apalagi di tengah pergumulan. Bukankah saat di tengah ombak yang menerjang, kita harus semakin kuat bergandeng tangan satu dengan yang lain di dalam doa? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan memberitahukan kepada kita, jangan lagi ada perbantahan di tengah rumah tangga, di tengah keluarga. Jangan lagi ada perlawanan, karena itu membuat hidup ini sangat menderita. Hidup ini akan penuh dengan pengorbanan, penderitaan, seperti pengorbanan yang Kristus rasakan di atas kayu salib. Penderitaan itulah yang akan dialami oleh tiap-tiap anggota keluarga. Jika di tengah keluarga, jika di tengah rumah tangga yang ada hanyalah pertengkaran, perkelahian, yang ada perbantahan, perlawanan, perseteruan. Hari ini, mari kita datang kepada Allah dan kita meminta ketenangan itu Tuhan berikan. Jika ada pergumulan persoalan, tenangkanlah hatimu. Datang kepada Tuhan. Tuhan memberikan pertolongan buat kita. Karena ketentraman itu membuat hidup menjadi indah, hidup menjadi menyenangkan, hidup menguntungkan, hidup membahagiakan. Selamat menikmati hidup yang penuh dengan ketenangan, hidup yang penuh dengan hal-hal yang membahagiakan, dengan membangun ketentraman di tengah keluarga kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang menolong kami, membimbing kami untuk hidup di dalam berkat Allah. Tuhan memberikan kepada kami pimpinan, tuntunan untuk kami melakukannya, agar kami menikmati hal-hal yang menyenangkan, membahagiakan dalam hidup rumah tangga dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.